Haleluya, haleluya. Selamat pagi, berjumpa dengan kami dalam renungan firman Tuhan. Kami akan ambil di dalam Injil Lukas 1 ayat yang ke-80. Demikian firman Allah. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Puji Tuhan, tema firman Allah dipersiapkan untuk melakukan yang besar. Saudara, kita melihat bagaimana nubuatan yang diungkapkan, yang disampaikan oleh Zakaria untuk anaknya. Nah, saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, firman Allah berkata dengan jelas, adapun anak itu bertambah besar, makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Perhatikan ayat yang terakhir berkata, sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Artinya ada masa, ada waktu, ada ketetapan Tuhan di mana Yohanes harus keluar menampakkan diri, Yohanes harus keluar menyatakan diri, Yohanes harus keluar untuk menjadi orang yang ditetapkan Tuhan untuk melakukan hal yang besar. Nah, saudara, ada proses yang Yohanes lakukan. Alkitab berkata yang pertama, anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Jadi yang pertama, saudara, Yohanes bertambah besar secara jasmani, dan secara rohani dia bertambah besar dalam pengawasan orang tuanya, yaitu Zakaria. Nah, saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, Zakaria adalah orang yang rohani. Zakaria adalah seorang hamba Tuhan. Zakaria adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi sebagai orang tua, Zakaria dan istrinya mendidik dan membesarkan Yohanes sehingga menjadi besar secara jasmani dan secara rohani. Tentunya secara rohani otomatis imannya bertambah, pengetahuan tentang kebenaran, pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang kerajaan Allah, pengetahuan tentang nubuatan-nubuatan oleh nabi-nabi sebelumnya, semakin dan semakin Yohanes mengerti. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, saya dan saudara kalau mau jadi besar, saudara, baik secara jasmani dan rohani, kita harus merelakan hidup kita dalam satu bimbingan. Kalau kita masih punya orang tua, puji Tuhan, kita dalam bimbingan orang tua secara jasmani. Dan saudara, kita pun relakan hidup kita untuk dibimbing oleh orang tua rohani. Kalau saudara berada dalam satu pengembalaan, relakan hidupmu. Kalau saudara hamba-hamba Tuhan ada di dalam satu wadah, saudara harus merelakan hidupmu untuk dibimbing, diarahkan. Jangan pernah merasa diri kita sudah hebat, kita sudah mampu melakukan segala sesuatu sehingga sudah tidak mau dibimbing. Saudara, selama kita punya hidup seperti ini, sampai kapanpun kita tidak akan mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Mungkin orang melihat kita orang besar, tapi di mata Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Di mata Tuhan kita belum melakukan sesuatu. Karena dari hal yang kecil saja kita belum siap untuk dibimbing. Nah, saudara, kemudian yang kedua, Alkitab berkata makin kuat rohnya. Yohanes punya persekutuan erat dengan Tuhan. Yohanes punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Rohnya kuat karena dia memiliki kedekatan dengan Tuhan. Saudara, roh kita akan kuat kalau kita memiliki kedekatan. Bagaimana caranya? Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan berkata, jangan padamkan roh. Saudara, kita terus menyembah, bersekutu dengan Tuhan, supaya roh kita kuat. Kemudian yang ketiga, Alkitab berkata, Yohanes tinggal di padang gurun. Artinya apa? Ada satu proses di mana penderitaan, tantangan, cobaan yang dihadapi oleh Yohanes. Jadi saudara, bukan sekedar tinggal dengan orang tua kemudian tidak menghadapi tantangan, tetapi Alkitab berkata dia tinggal di padang gurun. Di sana dia mengalami yang namanya pembentukan karakter, pembentukan mental, dibentuk oleh Tuhan. Sampai pada satu masa dia keluar dan dia menjadi pemberita Injil yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, ada satu masa
saudara akan keluar menjadi orang-orang yang sukses. Mungkin saudara akan menjadi pejabat negara. Saudara akan menjadi orang-orang yang hebat di bangsa ini, bahkan di dunia ini. Saudara akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dalam segala apapun yang Tuhan mau. Yang terpenting adalah menyerah kepada Tuhan. Di mana ada satu masa Tuhan izinkan Anda akan keluar menjadi orang yang sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kinarayarana barasyandalala marash. Kinarayarana barashikanayaralala. Kiaralalala marayarana barayash. Biarlah setiap dari kami Tuhan memiliki hati yang mau diubahkan, hati yang mau dididik, hati yang mau ditegur Tuhan. Sehingga pada saat kami ada di bawah otoritas kami mau mendengar, kami mau berubah, kami mau mengerjakannya seperti yang Engkau mau Tuhan. Kami mau mengalahkan daging kami. Tuhan tolong kami, karena satu tujuan kami mau menjadi lebih baik seperti yang Kau mau. Sehingga kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami jalani sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami bersyukur kalau kami terus diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengar renungan firman pada pagi hari ini, kami mengambil komitmen yang baru bahwa kami akan diubahkan. Kami mau diubahkan. Siapapun yang ada di atas otoritas kami percaya Engkau Allah yang akan membentuk setiap pribadi kami untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, sampai pada waktunya Engkau mengangkat kami tidak melupakan kebaikan dan kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.